Terima kasih masih di Diary Muslimah. Mari kita lanjutkan kajian kita pada kali ini. Tadi kita sudah membahas tentang makna tawadu, yaitu orang yang merendahkan hatinya kepada sesama manusia dan tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Di antara definisi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan kalau menurut Fudail bin Iyad, yaitu orang yang bisa menerima kebenaran meskipun kebenaran itu disampaikan oleh anak kecil sekalipun, kalau itu kebenaran dia akan mengikutinya. Nah, kita akan membahas beberapa ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memiliki sifat tawadu. Pemirsa dari Muslimah, sahabat-sahabat soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali firman Allah di dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk memiliki sifat tawadu, bahkan di dalam hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, anjuran untuk kita mempunyai sifat tawadu kita bisa temukan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215 yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Artinya adalah, ya Muhammad, wahai Muhammad, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikuti dirimu, lebih-lebih kepada orang-orang yang beriman. Jadi baginda Nabi SAW diperintahkan oleh Allah. Tentunya ini perintah ini juga Allah berikan kepada kita semua. Hendaklah kita mempunyai sifat tawadu kepada siapapun, lebih-lebih ketika kita mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyombongkan diri. Dan Allah katakan, ya Muhammad, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, lebih-lebih kepada orang-orang yang beriman. Nah, di dalam Al-Quran juga di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat ke-63. Di dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ibadur rahman allazina yamsuna 'alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salamah. Di dalam surah Al-Furqan ayat 63 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan adapun hamba-hamba Tuhan yang mempunyai sifat penyayang, yaitu hamba-hamba Allah yang memiliki sifat Rahman, yaitu adalah orang-orang yang apabila dia berjalan di muka bumi Allah ini dengan rendah hati. Allazina yamsauna 'alal ardi haunan. Adapun hamba-hamba Allah yang memiliki sifat penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Kemudian wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka akan berlalu dengan mengucapkan salam. Maksudnya apa nih? Kalau kita memiliki sifat tawadu, kita yang rendah hati, kemudian ada orang yang tidak menyukai kita, dan ada orang yang menghina kita, mengejek kita, memperolok-olok kita, disebut orang jahil. Orang jahil bukan berarti orang yang dia tidak berilmu. Orang jahil bisa jadi dia punya ilmu dunia, seperti dia mungkin seseorang yang menguasai ilmu matematika, ilmu geografi, ilmu fisika, tapi dia senantiasa merendahkan orang-orang yang memiliki ilmu agama. Nah, kata Allah di dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman allazina yamsauna 'alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hambaku yang mempunyai sifat penyayang, hamba-hambaku yang memiliki sifat rahman, yaitu orang-orang yang ketika dia berjalan di muka bumi ini dia dalam keadaan rendah hati. Dan apabila dia disapa, dia ditegur oleh orang-orang yang jahil. Jahil di sini bukan berarti dia tidak mempunyai ilmu, dia punya ilmu dunia tapi dia tidak mempunyai ilmu agama. Sehingga dia merendahkan orang yang berilmu agama, maka dia senantiasa tidak membalas hinaan itu. Tapi dia tetap mengucapkan salam, bahkan dia mendoakan orang yang menghina dia. Dia minta kepada Allah agar orang yang menghina dia itu diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia dizolimi oleh penduduk Taif, tapi Rasulullah tidak mendoakan keburukan, tapi Rasulullah mendoakan agar seluruh penduduk Taif mendapatkan taufik, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam hadis beliau yang mulia, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit setetes rasa sombong. Jadi ketika seseorang itu merasa dia lebih baik daripada orang lain, merasa dia lebih mulia daripada orang lain, meskipun ibadahnya banyak, maka kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, jauh dari ketawaduannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang banyak orang yang sombong karena dia memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Rata-rata orang jauh dari tawadu, jauh dari sifat rendah hati karena dia memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Dia merasa pintar sehingga dia menjadi orang yang sombong. Padahal semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa orang yang mempunyai harta sehingga dia menjadi orang yang sombong di hadapan manusia. Apa sih yang kita sombongkan di alam dunia ini? Karena kita semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang tawadu. Tapi kecintaan Allah lebih dalam lagi kepada orang kaya tapi dia tawadu. Kepada siapa aja orang yang tawadu Allah cinta. Tapi ketika ada orang kaya, orang yang berilmu dia tawadu, maka kecintaan Allah lebih dalam lagi kepada orang-orang yang seperti ini. Dan kebencian Allah begitu dalam kepada orang yang sombong. Lebih-lebih kebencian Allah lebih dalam lagi kepada orang yang miskin tapi sombong. Ya tentunya kalau orang kaya dia tawadu, Masya Allah ya, tentu suatu sifat yang sangat mulia. Karena tawadu termasuk salah satu akhlak mulia yang harus ada pada diri kita, yang harus kita jadikan sebagai sifat yang kita senantiasa tanam dalam diri kita. Sebagaimana Rasulullah diutus ke muka bumi ini tidak lain, tidak bukan untuk memperbaiki akhlak manusia, yaitu di dalam hadis dikatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan tidaklah engkau hai Muhammad diutus ke muka bumi ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Termasuk diantaranya hendaklah kita memiliki akhlak yang mulia. Salah satunya akhlak mulia itu adalah sifat tawadu, rendah hati, sehingga kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari Muslimah, jangan kemana-mana. Usai jeda yang berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Diary Muslimah.